Saya bilang Marathon ini adalah potret kegetiran kehidupan Gen Z. Sangat menyedihkan, sangat tragis, dan kalian harus waspada gejala seperti ini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darkuti dari yang namanya Misteri. Yang ada adalah tanda-tanda seperti ini yang kita coba untuk kita mengerti. Marathon masuk ke season ketiga, betul ya? Dan para Gen Z, ini kebanyakan Gen Z ya, itu nonton orang-orang yang nggak ngapa-ngapain. Mereka hanya ngobrol di sana, terus ada yang main handphone, kadang-kadang juga interview orang lain dan sebagainya, yang tanpa henti disiarkan. Bahkan saat mereka tidur juga tetap ada di situ ya, karena tempat tidur juga dijajarin di belakangnya. Banyak yang menghujat, banyak juga yang menyukainya. Tapi mengapa saya katakan ini adalah bukti potret kegetiran Gen Z yang paling hakiki. Kenapa pada akhirnya Marathon ini menjadi sebuah potret kegetiran kehidupan Gen Z? Oke, yang pertama saya tidak menghujat atau menghina Marathon ini. Itu adalah sebuah bentuk kreativitas yang saya sebagai seorang yang bekerja di bidang kreatif juga menghargai, mengacungkan jempol atas kreativitasnya. Tapi bukan artinya saya mendukung ya, tapi saya tidak membenci ini. Sebagai sebuah produk yang menghasilkan pundi-pundi rupiah secara industri dan kapitalisme, ini adalah satu gebrakan yang sangat luar biasa. Tapi mengapa saya ingin memotret fenomenanya? Adalah karena kenapa para Gen Z ini suka nonton orang yang nggak ngapa-ngapain. Kalau dulu, ya bukan dulu ya, maksudnya orang itu kan rela membayar saat melihat seseorang menunjukkan skill dan keterampilan mereka, atau menyampaikan sesuatu yang relate, atau memberikan sebuah hal yang akhirnya bisa dikonsumsi oleh orang-orang ini tadi. Misalkan nonton film atau movies ini dibuat sedemikian hingga suaranya dibuat sangat surround, dan orang akhirnya masuk secara imersif ke dunia di mana hal-hal yang tidak dialami oleh orang penontonnya ini akhirnya mereka seakan-akan bisa menjadi observer dan melihat dari jarak dekat. Semakin besar screen-nya, semakin IMAX atau seperti itu, harganya semakin mahal. Nah ini loh, nontonin orang-orang nggak ngapa-ngapain. Orang-orang yang, ya mohon maaf, kalau dulu kan orang pengennya tuh kalau nonton sinetron pemainnya tuh ganteng dan cantik ya. Walaupun dia, mohon maaf nih, dia pekerja pabrik, dia ini ART atau apa, tokohnya ya, dia tetap ganteng dan cantik. Walaupun kadang-kadang kita nggak masuk akal. Ada seorang wajahnya itu bule, tapi terus kemudian dia menjadi seorang penjual cilok seperti itu. Tapi kembali lagi, ini sesuatu hal yang harusnya kita cermati. Nah, keanehannya akan muncul di sana tadi. Mengapa Gen Z ini mau menonton orang-orang ini tadi? Bahkan mereka memberikan uang, mendukung hal itu tadi. Kalau saya melihat ini semua, ini berangkat dari bagaimana para Gen Z ini, yang mereka itu terlalu banyak informasi terjejalkan di kepala mereka. Mereka itu akhirnya kebingungan. Dan mereka terlalu banyak opsi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka itu akhirnya tersesat. Dan mereka akhirnya don't know what to do. Ini membuat pikiran mereka itu stuck. Mereka tidak tahu harus ngapain dan mau apa dalam hidup. Coba para Gen Z tulis di bawah sini. Saat kalian berusaha melakukan satu hal, ada tawaran dari tempat lain. Saat kalian berusaha untuk menuntaskan sebuah perjalanan, ada ajakan untuk pergi ke destinasi yang lainnya. Nah, saat itu terjadi, mereka kebingungan. Dan saat mereka kebingungan, mereka itu bukannya malah mencari teman atau sharing atau apapun, mereka akhirnya berkutat dengan ponsel mereka. Kehidupan mereka ini sangat soliter. Mereka ini tidak berjumpa secara langsung, berinteraksi dengan manusia secara sungguhan. Mereka akhirnya hidup menyendiri. Sehingga mereka butuh sebuah ilustrasi para milenial loh. Bahasa Arab 38 tahun. Siapa tuh? Vicong siapa? Brevi. Ya, Brevi umurnya pasti 40 kan? 30-an hampir. Ya. Akhirnya mereka menonton para milenial ini melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Gen Z ini mungkin kalau dikumpulkan Gen Z yang lain, mereka nggak akan melakukan kayak Marathon, tapi mereka akan main handphone sendirian di pojokan. Nah, ini mereka itu seakan-akan melihat sesuatu yang mereka dambakan. Ngumpul sama teman-teman, melakukan hal yang konyol. Walaupun orang di sini kan pada ngomong, ini mereka, ya saya nggak tahu ya betul atau tidak, seperti mengkonsumsi minuman atau apapun yang membuat mereka ini kemudian menjadi lebih riang seperti itu. Ini kan hal-hal yang seharusnya tidak bertontonkan secara umum, tapi terus kemudian ditonton
Apakah anak-anak ini tadi akan secara langsung meniru? Saya pikir tidak. Tapi apa yang dirindukan dari Marapton ini tadi adalah kebersamaan itu tadi. Sesuatu yang para Gen Z ini mungkin tidak dapatkan. Sesuatu yang selama ini saat mereka pergi ke kantor, ya mereka itu berinteraksi sesama mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka di handphone, di ponsel mereka, tapi mereka tidak memiliki interaksi secara langsung dengan teman mereka yang ada di dunia nyata. Maksudnya sampai rela untuk mengeluarkan pundi-pundi uang gitu. Maksudnya apakah memang kalau kesimpulanku sih sebenarnya melihat fenomena ini mungkin karena memang banyak idolanya aja di situ dan itu bentuk sebagai langkah bentuk suportif aja. Bahkan ini kalau kalian misalkan para Gen Z, saya ceritakan ada sebuah program yang lahir di era Gen X, besar di era milenial, yaitu Big Brother. Big Brother adalah saat orang-orang dikumpulkan di dalam satu rumah yang dipasangi CCTV. Terus mereka akan diawasi kegiatannya. Bahkan ini laki dan perempuan. Di negara pembuatnya sana, bahkan mereka melakukan hubungan selayaknya suami istri saat mereka ternyata involving kepada sebuah romance di dalam rumah itu. Karena mereka dikurung selama berbulan-bulan. Di Indonesia itu diadaptasi menjadi penghuni rumah terakhir. Kalau kalian tahu, Harguma ini salah satunya adalah finalis dari program yang serupa itu tadi. Nah ini sebenarnya kan mirip sama Marapton. Apa faedahnya nontonin orang-orang yang saling berantem di dalam sebuah rumah hanya karena mereka stres, dikurung, nggak ngapa-ngapain dan nggak punya ponsel di sana. Nah, saya pikir ini adalah sebuah hal yang pasti berulang. Anak muda dengan adrenalin mereka dipertontonkan sesuatu yang membuat mereka ini membayangkan kalau mereka ada di posisi itu, maka mereka akan melakukan saat itu pun kan berdasarkan vote. Itu malah lebih parah lagi, vote-nya bisa bermacam-macam. Saya pikir ini hanyalah sebuah siklus yang berulang dan berulang. Seperti kartu The World ini tadi. Ini adalah satu hal yang nanti saat generasi Alpha juga seumur para Gen Z ini pasti akan menertawakan perilaku mereka saat muncul acara yang mungkin serupa, tapi dalam kemasan yang berbeda, di platform yang tentu saja akan berbeda. Jika kalian datang dari masa depan, halo, dari tahun 2026. Fenomena ini juga bisa, maksudnya kalau kita bilang fenomena ini juga bisa terjadi karena kalau banyak yang bilang juga ya, karena mungkin nama dari Reza Arab sendiri kan juga lagi rame itu kemarin, makanya penonton kemarin tuh kasar 220.000 penonton pas live. Nah, tapi apa yang pada akhirnya maksudnya menahan mereka juga di situ gitu, selain memang menemani makan ya, kalau kita bilang maksudnya kayak mendapatkan kembali interaksi, tapi kan itu interaksinya cuman ada di HP juga, maksudnya sebenarnya semu juga gitu, ada di HP aja gitu. Untuk kalian semua yang suka mengamati program-program yang lain, kalau ini kalian anggap sebagai sebuah kegilaan dari Gen Z, jangan sedih. Gen X dan Baby Boomers pun memiliki kegilaan yang sama. Jika kalian mencoba mencari tahu, ada sebuah acara namanya Rakyat Bersuara, oke? Itu tayang di iNews TV, oke? Ada beberapa segmen di sana yang dipisahkan oleh TVC break atau commercial break. Nah, ada satu membership, membayar berapa? 1.000 atau 10.000? Berapa? 13.000 sama 14.000. 13.000 ya. Kalau join di situ, mereka ini bisa ikut menyaksikan keseluruhan acara tanpa dipotong. Artinya, saat jeda commercial break, mereka akan bisa menonton juga kondisi yang terjadi. Bahkan sebelum acara dimulai, saat para bintang tamu ini datang, mereka itu dikumpulkan dalam holding room, mereka bisa nonton. Nah terus, memang apa serunya? Jika kalian menanyakan apa serunya, maka kalian tidak mengetahui bagaimana konstruksi acara Rakyat Bersuara ini terjadi. Bayangkan Rakyat Bersuara ini selayaknya acara WWF, oke? Bukan yang lambangnya panda dan itu ya, preservasi lingkungan ya, bukan ya. WWF yang gulat, yang John Cena dari mana berasal itu. Kebayang kalau acara WWF ada, tapi terus kemudian saat commercial break, si pemain pegulatnya ini saling bercengkrama, kadang ada yang berantem juga, kadang mereka juga nggak saling sapa. Dan artinya kan kita memiliki sebuah kesempatan menonton awkward situation saat orang-orang yang satunya pendukung Jokowi, satunya anti Jokowi, ini ngobrol dengan akrab, tapi saat nanti kameranya nyala mereka akan berantem. Nah, hal seperti itu yang pengen ditonton juga oleh anak-anak nonton Marapton ini tadi. Menunggu terjadinya hal-hal aneh yang tidak muncul saat mereka ini harus menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang entertainer. Atau kalau enggak ya tahan-tahanan. Mereka tahan jaim atau enggak. Atau kalau enggak mereka kelihatan benar-benar full akan seperti apa. Itu yang dinantikan. Sampai di momen, nah ini terakhir ya, cuman kan sebenarnya masih jadi pertanyaan netizen.
Karena ada beberapa orang yang bertanya juga, termasuk beberapa teman saya bahwasanya, tapi pas tidur aja masih ada yang nonton, Mas, itu masalahnya. Jangan khawatir juga. Ini adalah sebuah hal yang mungkin akan dipikir sebagai dukungan dan sebagainya. Tapi masih seperti tadi. Ini adalah kondisi di mana kita itu pengen menanti sesuatu hal yang akan terjadi, itu akan terjadi. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa mencari konten di YouTube yang mana konten ini akan menyiarkan orang yang sedang tidur dan penontonnya banyak di sana. Nah, maka ini adalah hal yang malah itu mungkin yang paling dinanti saat mereka sedang tidur. Karena hal seperti itu mereka akan mungkin nanti Reza Arab akan mengigau atau apapun yang terjadi, yang ngisengin temennya, hal seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk kegelisahan. Dan penontonnya ini adalah orang-orang yang merindukan hal itu tadi. Sebenarnya ini adalah kondisi yang sama seperti ibu-ibu suka menonton telenovela, suka nonton dracin. Mengapa temanya selalu orang yang dizolimi, terus kemudian ternyata dia memiliki latar belakang sebagai orang kaya dan berkuasa, terus melakukan balas dendam. Karena sejatinya itu yang diinginkan oleh setiap wanita yang menontonnya. Maka sejatinya kita tidak, atau janganlah kita menghina sebuah generasi dan kegilaan mereka. Karena kita memiliki kegilaan kita sendiri. Tapi bagaimana kita ikut menjaga agar apapun yang mereka tonton ini hanyalah menjadi tontonan yang mereka saksikan. Dan tidak mereka tiru di dunia nyata selain hal-hal positif seperti berteman, terus kemudian bersosialisasi, tapi untuk minuman beralkohol atau hal yang kurang positif lainnya. Saya pikir itu selayaknya dihindari atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab atas resikonya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan di bawah sini. Dan kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan? Kegilaan apa dalam bentuk tayangan yang akan kita saksikan? Terima kasih telah menyaksikan. Silahkan subscribe dan like. Sampai jumpa dan salam.